Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah adalah kalimah yang selalu kita baca setiap akan memulai sebuah aktivitas. Saking terbiasanya kita, hingga lupa atau tidak menyadari bahwa basmalah menyembunyikan makna yang luar biasa. Begitu luasnya makna dan keutamaan basmalah. Hampir semua surah di dalam Al-Quran didahului dengan basmalah. Kecuali surat At-Taubah tentunya. Berikut adalah beberapa hadis yang menggambarkan kedahsyatan basmalah. Ketika turunnya basmalah, bergembiralah penduduk langit dari bangsa malaikat. Bergoncanglah arsy karena turunnya. Turut serta bersamanya 1000 malaikat. Dan, bertambahlah iman para malaikat. Dan, tunduklah segala jin dan bergetar segala planet. Gemetar segala sendi-sendi karena turunnya. Ketika turun basmalah, bertasbihlah gunung-gunung, hingga para penduduk Mekah dan sekitarnya, dapat mendengar. Lalu mereka berkata, rupanya Muhammad yang menyihir gunung-gunung itu. Kemudian Allah bangkitkan awan hingga meneduhkan penduduk Mekah. Luar biasa sekali keutamaan yang terkandung di dalam kalimah basmalah. Tolong abaikan digital voice yang kadang terdengar tidak fasih dalam pembacaan. Karena Anda justru akan kehilangan inti utama dari video ini. Perlu dipahami, bahwa ayat-ayat Allah itu luar biasa. Dan janji Allah adalah benar. Kita perlu hati yang bersih untuk bisa menerima dan mengamalkannya. Baiklah. Dalam video ini saya akan menguraikan tentang 1. Beberapa hadis yang menggambarkan kedahsyatan basmalah. 2. Pemahaman makna basmalah. Membuat setiap aktivitas menjadi ibadah. Sebelum saya lanjutkan, mohon bantu channel ini, dengan klik tanda subscribe, tanda like dan tanda lonceng. Gratis tapi berpahala, untuk menambah motivasi saya, dalam membuat video, dan mengungkapkan rahasia di balik amalan-amalan dalam Islam, yang saya kemas secara mudah, dalam dan terstruktur. Yang semua itu tidak akan ada manfaatnya, tanpa dukungan Anda semua, umat yang selalu dirahmati Allah. Semoga kita semua di sini tercatat sebagai orang-orang yang turut berperan aktif dalam menyiarkan Islam. Amin. Anda juga bisa share linknya pada teman-teman di jaring sosial Anda, agar cahaya Islam senantiasa terpancar di lingkungan dan pergaulan Anda semua. Terima kasih. Kita lanjutkan pembahasan sebelumnya tentang hadis yang menggambarkan kedahsyatan basmalah. Ada suatu kaum yang datang pada hari kiamat nanti dengan mengucapkan basmalah. Jauh lebih berat kebajikan mereka dari keburukan mereka. Lalu berkata umat-umat yang lain, alangkah beratnya timbangan amal kebajikan mereka. Ternyata yang menjadi sebab mereka demikian adalah, mereka senantiasa memulai segala pembicaraan mereka dengan basmalah. Karena ia adalah isim Allah yang Maha Agung. Jika sekiranya diletakkan langit dan bumi, serta segala isinya ke atas timbangan, niscaya akan lebih berat kalimah basmalah. Barang siapa membaca basmalah, dituliskan baginya tiap-tiap huruf 4000 kebajikan. Dihapuskan darinya 4000 keburukan, dan diangkat dia 4000 derajat. Adapun sesungguhnya kalimah basmalah itu, ada 19 huruf. Dan malaikat-malaikat Zabaniyah penjaga neraka itu, juga ada 19. Maka, barang siapa membaca basmalah dengan penuh ikhlas, dan yakin kepada Allah, niscaya terhindarlah dia daripada siksaan malaikat Zabaniyah. Karena Allah menjadikan tiap-tiap huruf basmalah itu sebagai perisai. Andai kata pepohonan dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, lalu dikumpulkan semua jin, manusia dan malaikat, untuk membuat buku dan menulis arti basmalah. Selama 1.000.000 tahun, mereka tidak akan sanggup mengartikannya, walau hanya 1/10 darinya. Barang siapa membaca basmalah, dengan penuh yakin, akan bertasbihlah gunung-gunung, hanya saja ia tidak dapat mendengarnya. Dikisahkan di dalam kitab Khazinatul Asror, bahwasanya Allah mempunyai 3000 nama, yang mana 1000 nama hanya diketahui oleh para nabi-nabi Allah. 300 nama disebutkan di dalam kitab Taurat. 300 nama disebutkan di dalam kitab Injil. Lebih fokus ke pemahaman basmalahnya dulu. Jadi kunci basmalah adalah, ada pada nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan huruf Ba. Kita jabarkan dulu esensinya satu persatu. Allah adalah zat tempat seluruh makhluk menghadap dan menuju kepadanya. Ar-Rahman adalah pemberian kebutuhan dunia tanpa batas. Ar-Rahim adalah pemberian kebutuhan akhirat tanpa batas, khusus orang beriman saja.
Jika keduanya digabung, artinya mencukupi seluruh kebutuhan di dunia dan akhirat. Kebutuhan untuk apa itu? Beribadah kepada Allah, atau dengan kata lain menyembah Allah. Sesuai tujuan penciptaan manusia. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Kata menyembah artinya taat, tunduk patuh. Manusia harus menyadari dan mengakui bahwa dirinya merupakan hamba Allah yang harus tunduk, mengikuti kehendaknya, baik secara sukarela maupun terpaksa. Jadi, tujuan hidup manusia adalah untuk mencari keridhaan Allah. Bismi artinya atas nama. Basmalah diterjemahkan atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Jadi ketika mau makan kita baca basmalah. Kesadaran kita adalah, saya makan atas perintah Allah untuk makan. Dengan demikian kegiatan makan kita itu adalah ibadah. Adapun huruf ba di situ artinya adalah suatu yang dekat, menyertai atau melekat. Huruf ba bertemu dengan nama Allah. Maknanya menjadi keberadaan Allah sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Dari uraian di atas dapat kita rangkai menjadi satu pemahaman bahwa dengan mengucap basmalah, otomatis kita menyadari bahwa zat Allah sangat dekat dengan kita, senantiasa mengetahui keberadaan kita. Dan apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk beribadah, dan mendapatkan ridho Allah. Kesadaran itu harus terus kita latih, hingga kita benar-benar merasakan keberadaan zat Allah. Melingkupi dan menembus seluruh tubuh kita, bahkan menggerakkan semua komponen dalam tubuh kita. Tubuh kita benar-benar akan merespon. Ada sensasi aman dan nyaman yang luar biasa. Jika kita terbiasa meluaskan kesadaran kita terhadap makna basmalah, nafsu dan ego kita akan terlupakan. Karena kita mulai menemukan sesuatu yang lebih dari itu. Di titik itu, kita sudah benar-benar malas untuk berbuat dosa. Kita sudah mulai merasakan nikmatnya ibadah. Kenikmatan yang hakiki. Nah itu dulu penjelasannya. Bagi yang masih bingung, bisa diulang lagi videonya. Demikian sedikit uraian tentang basmalah yang luar biasa. Basmalah adalah jalan pembuka menuju makrifat kepada Allah. Kita tidak bisa mengetahui rahasia-rahasia Allah yang goib atau terhijab tanpa memahami dan mengamalkan basmalah. Masih banyak penjelasan basmalah yang belum saya ungkapkan di sini. Biar kita lebih fokus pada kesadaran makna basmalah itu dulu. Dari pemahaman makna dasar itu saja, sudah menimbulkan banyak sekali manfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini, dengan klik tanda subscribe, tanda like dan tanda lonceng. Gratis tapi berpahala. Tanpa dukungan Anda semua, channel ini tidak akan bisa berkembang. Dan tanpa kerjasama kita semua, channel-channel Islami akan terhitung tidak populer dan tergeser oleh konten yang lain. Masih banyak video-video yang akan saya buat untuk membuka cakrawala pemahaman kita semua. Melintasi dimensi yang jarang dibicarakan orang. Melalui ayat-ayat Allah tentunya. Akhir kata, semua kekuatan adalah milik Allah, dan Allah sangat menghargai usaha kita untuk lebih maju lagi. Terima kasih sudah menonton video dan mendukung channel ini. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bersuci dan bertaubat. Amin amin amin, ya robbal alamin.